Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yang dimana ada 2 judul yang kami ambil, yaitu yang pertama ini penanganan permasalahan transportasi. Tidak kenalan ini dulu kan, nama kelompok dulu kan? Iya, itu aku bilang tadi. Ulangi. Record tuh lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu aku bilang tadi. Hah? Ulangi. Nama kelompok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, saya akan perkenalkan dulu nama-nama dari kelompok kami, yaitu yang pertama Muhammad Iksan Mapasanda, kemudian ada yang kedua Andi Ahmad Yani, kemudian yang ketiga Muhammad Nur Ilham Syarifuddin, dan yang keempat ada Widya Stuti, yang kelima ada Nurul Fitri Fabanyo, yang keenam saya sendiri Muhammad Ibnu Khaldun, dan yang ketujuh ada Andi Makarumpa. Nah, tugas kali ini kami mengambil 2 judul dari jurnal, yaitu yang pertama judul penanganan permasalahan transportasi perkotaan di perbatasan Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman sampai Kabupaten Bantul, yang ditulis oleh Ani Meidani, Siti Malkamah, dan Imam Mutahar. Kemudian judul yang kedua, meningkatkan kinerja perusahaan ekspedisi muatan kapal laut melalui diverifikasi usaha, yang ditulis oleh Agus Aji Samekto. Isi jurnal secara umum yang pertama yaitu Kota Yogyakarta merupakan pusat kegiatan pemerintahan, perekonomian, pendidikan, dan pariwisata berbasis budaya. Urbanisasi di Kota Yogyakarta ditandai dengan perkembangan jumlah penduduk yang tinggi. Kemudian kepadatan penduduk yang tercatat mencapai 1.555 jiwa per kilometer. Kepadatan tertinggi terjadi di Kota Yogyakarta mencapai 12.699 jiwa per kilometer dengan luas wilayah yang hanya 1,02% dari luas wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Dampaknya terjadi luapan kegiatan di kota menuju ke arah wilayah pinggiran perkotaan atau urban fringe yang berbatasan dengan wilayah administratif kota Yogyakarta. Untuk jurnal kedua, isi jurnal secara umum melalui analisis secara menyeluruh yang meliputi proses perencanaan, intervensi, evaluasi, dan refleksi, maka diketahui bahwa agar PT Andal Lautan Utama dapat memberikan pelayanan yang optimum, maka perlu untuk mengintegrasikan layanannya dan menentukan keunggulan kompetitif perusahaan. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui perubahan status menjadi perusahaan freight forwarding dan ekspansi bisnis melalui diversifikasi dan pengembangan sumber daya manusia. Untuk latar belakang isu jurnal yang pertama, permasalahan transportasi menjadi kompleks ketika terjadi di wilayah perbatasan dan bersifat lintas batas administratif. Isu transportasi secara alamiah menjadi isu regional karena berbagai permasalahan transportasi seperti kemacetan lalu lintas, polusi udara, dan manajemen kecelakaan tidak dapat diatasi secara efektif jika dilakukan oleh pemerintah. Permasalahan transportasi yang memiliki eksternalitas lintas daerah tidak mungkin dilakukan dan ditangani oleh daerah sendiri. Diperlukan koordinasi dan kolaborasi antar daerah karena urusan tersebut
akan lebih efisien dan optimal jika dikelola bersama sebagai satu sistem tanpa melihat batas wilayah administratif. Untuk latar belakang isu jurnal kedua, para pengusaha yang bergerak dalam perdagangan internasional lebih cenderung mengurus bisnisnya daripada memperhatikan adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam formalitas ekspor dan impor. Mereka menyerahkan pengurusan atau penyelesaian barang-barangnya di pelabuhan kepada perusahaan ekspedisi muatan kapal laut atau freight forwarding. Berdasarkan hasil survei pendahuluan yang dilakukan melalui wawancara mendalam dengan Andal Lautan Utama di Semarang, diperoleh informasi bahwa penurunan omset karena yang dikerjakan masih dua produk jasa, yaitu ekspor dan konsolidasi dari minimal 4 produk jasa yang bisa dikerjakan oleh freight forwarder, yaitu importer, konsigne, MTO, dan pergudangan. Yang selanjutnya saya berikan kepada Widya Stuti. Saya persilakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan presentasi tersebut. Maaf, kasih kembali yang tadi lanjutannya. Adapun isi jurnal yang ini tadi kan? Lanjutannya, ya. Bukan. Oh, iya. Lagi. Sudah. Lagi, bukan kapan ini? Ini kah? Adapun isi jurnal secara umum, ini sudah Kota saya Yogyakarta tadi, ini sekarang. merupakan metode yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif karena bermaksud untuk mengungkapkan fakta-fakta sesuai dengan tujuan penelitian dan batasan penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, semitekstur, studi dokumen, dan observasi. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dan snowball sampling. Validitas data dilakukan melalui triangulasi teknik pengumpulan data. Analisis data menggunakan iteratif. Model meliputi data reduction atau reduksi data, data display atau penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Metode yang digunakan untuk jurnal kedua yaitu penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dimana bermaksud untuk mengungkapkan fakta yang ada sesuai dengan tujuan penelitian dan batasan penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, semitekstur, studi dokumen, dan observasi. Lanjut. Adapun fokus penelitian jurnal pertama, landasan teori dalam konteks penelitian ini berfungsi membantu penelitian untuk membuat berbagai pernyataan penelitian dan memandu bagaimana mengumpulkan data dan analisis data. Yang pertama, isu transportasi pada dasarnya bersifat regional karena kemacetan lalu lintas, polusi udara, manajemen kecelakaan, dan isu-isu lain tidak dapat ditangani secara efektif jika dilakukan oleh wilayah atau institusi secara individual. Yang kedua, kemacetan lalu lintas dan belum memadainya kualitas pelayanan angkutan umum termasuk pada permasalahan transportasi perkotaan. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan prasarana transportasi melalui pembangunan jalan baru dan peningkatan kapasitas prasarana, serta melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas dapat menjadi alternatif pemecahan permasalahan transportasi perkotaan. Yang keempat, manajemen dan rekayasa lalu lintas dilakukan dengan optimasi penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas melalui optimasi kapasitas. Lanjut.
Ibnu, mau masuk ya? Adapun fokus penelitian jurnal kedua, ekspedisi muatan kapal adalah usaha pengurusan dokumen dan muatan yang akan diangkut melalui kapal dan pengurusan dokumen dan muatan yang berasal dari kapal. Ekspedisi muatan kapal laut memegang peranan yang sangat penting dalam mengurus kegiatan ekspor baik penyelesaian dengan bea dan cukai maupun dengan perusahaan pelayanan dan instansi lainnya. Ekspedisi muatan kapal laut adalah usaha pengurusan dokumen dan muatan yang akan diangkut melalui kapal dan pengurusan dokumen dan muatan yang berasal dari kapal. Untuk pengurusan ini, ekspedisi muatan kapal laut mendapat kuasa secara tertulis dari pemilik untuk mengurus barangnya. Lanjut. Presentasi ini akan dilanjutkan kepada Saudari Nurul Fitri Wabanya. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Kritik dan saran jurnal. Di dalam jurnal ini ada pula kritiknya, yaitu dalam pembahasan jurnal 1, yaitu penanganan permasalahan transportasi perkotaan di perbatasan kota Yogyakarta sampai Kabupaten Sleman sampai Kabupaten Bantul. Di sini kami tidak melihat sebaran transportasi dan pemilihan moda yang digunakan pada akses antar perbatasan kota. Dan ada pula sarannya, yaitu menurut kami jurnal ini baik dan menarik, tetapi perlu dilengkapi masalah pemilihan moda transportasi pada perbatasan kota. Next. Ibnu, next. Sudah. Yang kedua sekarang. Yang kedua, kritik dan saran jurnal kedua. Yang pertama, kritik pembahasan dalam jurnal 2, yaitu meningkatkan kinerja perusahaan ekspedisi muatan kapal laut melalui diversifikasi usaha. Di sini kami mendapatkan sedikit kejanggalan karena dalam pembahasan tidak membahas permasalahan peningkatan kinerja. Dan saran dalam jurnal ini yaitu agar dapat meningkatkan kinerja, perlu ditambahkan permasalahan apa saja yang dapat pada EMKL agar lebih mudah menyelesaikan permasalahan sesuai judul penelitian. Next. Hasil penelitian dan kesimpulan pada jurnal 1. Profil keterangan panjang tipe jalan 2.370 meter atau 2,37 km. 2/2 UD lebar jalur lalu lintas 9 meter atau lebih lebar lajur lalu lintas 4,5 meter. Bahu ada median, tidak ada alinyemen jalan datar, status dan fungsi 1. Simpang 3 Jati Kencana ke barat, batas kota atau patok perbatasan PBU 040. Mungkin bisa dilanjutkan oleh saudara Ilham. Ilham. Oke.
Kayak selesai Mi. Mungkin saudara Ilham sedang ada di luar atau gimana, jadi saya lanjutkan. Batas kota atau patok perbatasan PBU 040 sampai Simpang 4 Demak Ijo berstatus jalan provinsi atau keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 118 Kep 2016 tentang penetapan status ruas jalan provinsi dengan fungsi sebagai jalan kolektor 2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 117 Kep 2016 tentang penetapan fungsi jalan kolektor 2 dan jalan kolektor 3 dalam sistem jaringan jalan primer. Administratif perbatasan 3 wilayah administratif dalam KPY yaitu melintasi sebagian wilayah 1. Kecamatan Tegal Rejo, Kota Yogyakarta. Segmen dari Simpang 3 Jati Kencana patok perbatasan PBU 040 panjang segmen 200 meter. Dan yang kedua Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. Segmen dari patok perbatasan PBU 040 ujung timur. Jembatan Kajor, panjang segmen 400 meter. Yang ketiga, Kecamatan Sleman. Ya, mungkin bisa dilanjutkan sama saudara Ilham. Ya, tolong saudara Ilham untuk dilanjutkan presentasinya. Oh iya, terima kasih. Jadi hasil penelitian dan kesimpulan jurnal 2, pengurusan izin sebagai perusahaan freight forward and ADART akan berdampak pada kemampuan bersaing PT Andal Lautan Utama sehingga memiliki peluang untuk meningkatkan kinerjanya. Selanjutnya, yang harus dilakukan adalah optimalisasi peran sebagai perusahaan freight forwarding telah memberikan kesempatan kepada PT Andal Lautan Utama untuk memperluas bidang kegiatan usaha sebagai eksportif, shipper, importif, konsig multimoda, transport operator atau MTO, dan konsolidasi. Akhirnya, pengembangan sumber daya manusia yang disinergikan dengan perubahan status sangat bermanfaat untuk memperluas pangsa pasar dan mendukung kegiatan usaha sebagai freight forwarding. Baik. Terima kasih teman-teman atas kerjasamanya. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin untuk selanjutnya saya serahkan kepada Andi Makarumpa. Silakan. Terima kasih Saudara Ibnu. Hasil penelitian dan kesimpulan. Profil keterangan panjang. Tipe jalan 2.310 meter atau 2,37 km. Bahu ada median, tidak ada alinyemen. Jalan datar, status dan fungsi. 1. Simpang 3 Jati Kencana ke barat. Batas kota. Sebagai jalan sekunder keputusan wali kota tentang penetapan ruas-ruas jalan menurut kelasnya di Kota Yogyakarta. 2. Batas kota, patok perbatasan PBU 040, Simpang 4 Demak, Ijo berstatus jalan provinsi dengan fungsi jalan kolektor 2. Fungsi jalan kolektor 2 dan jalan kolektor 3 dalam sistem jalan primer administratif perbatasan 3 wilayah yang melintasi sebagian wilayah 1, Kecamatan Tegal
segmen 3, 2 Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, 3 Kecamatan Gemping, Kabupaten Sleman. Selanjutnya, jalan persimpangan dan pengendalian pergerakan lalu lintas. Usulan alternatif penanganan lalu lintas terpilih harus disimulasikan sebelum ditetapkan menjadi skema penanganan lalu lintas terpilih. 5. Peningkatan kapasitas prasarana jalan di perkotaan dapat dilakukan dengan pembenahan sistem jaringan dan sistem hierarki, serta pembangunan jalan terobosan baru, terutama untuk memiliki daerah sulitan terjaringan di daerah perkotaan. 6. Pembenahan sistem jaringan, jalan dan sistem hierarki dapat dilakukan melalui pembangunan jalan terobosan untuk melengkapi sistem jaringan jalan yang ada, dan pembenahan sistem hierarki supaya tidak terjadi penyempitan, terutama terlihat pada daerah perbatasan dengan daerah administrasi lain. Karena tidak koordinasi yang baik antara kedua pemerintah daerah, pembangunan sistem jaringan jalan tersebut, terutama pada daerah perbatasan, tidak sinkron hingga menimbulkan penyempitan.